Kabar-kabar yang sangat kami sucikan pada pengantin anak istri yang ada di Pura Aditya Ramadan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Harian Perisai Pusat Pak Wisnu, luar biasa ya. Kemana-mana masih ketemu di tempat acara. Yang saya hormati Ketua Umum PSN Pak Edi. Yang saya hormati Ketua PHBI Jakarta Haji. Yang saya hormati Ketua SDAD Jakarta Raya Pak Adi. Terima kasih atas hadirannya. Yang saya hormati para pimpinan lembaga agama, ada Pandu Musa, Agama BI, Perada, ya Prajaniti, kuliah sana. Yang juga hadir pada hari ini Pak Roman Agus dari BDAI, yang juga tidak kalah pentingnya adalah Pak Putu Mahanta, ini pengempon Pura di DKI yang punya wilayahnya. Kerjasama yang luar biasa Pak Ketua, jadi teman-teman diberikan fasilitas. Bapak Ibu sekalian yang hadir, Ketua Staf Dharma Nusantara, kita sudah punya S2 Pendidikan Agama Hindu di Staf Dharma Nusantara sekarang. Mudah-mudahan para Pinangito yang belum S2 silakan kuliah di Staf Dharma Nusantara yang kita miliki bersama. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf, tadi janjinya jam 10, tapi Pak Menteri jam 10.30 masih pidato, jadi saya tidak bisa bergeser. Tadi ada pelantikan PNS di seluruh Indonesia yang dipusatkan di Tamrin. Jadi gara-gara saya Pak Ketua molor acaranya sampai jam sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sebagai Dirjen sangat mengapresiasi kegiatan ini. Tidak terasa 27 tahun telah berjalan, tapi tetap teman-teman para Pinangito tetap masih idealismenya untuk mengabdi pada bangsa dan pada agama. Oleh karena itu tidak ada kata yang bisa mengucapkan, karena Bapak Ibu sekalian menjadi Pinangito ada pilihan jalan sunyi yang kadang-kadang dihargai dan kadang-kadang tidak dihargai. Karena itulah pilihan yang Bapak Ibu sekarang jalan. Jadi jangan kita berharap Pinangito kita dipuji orang banyak, bahkan sering dicaci oleh banyak orang. Terlambat mendesak itu, dicaci maki, terlambat kepurun. Pinangito juga manusia. Pinangito juga punya kemampuan yang terbatas. Ada Pinangito yang terlambat karena macet dan sebagainya. Yang diomelin bukan macetnya, tapi terlambatnya. Ini pilihan yang sulit kita lakukan, karena Bapak Ibu sekalian adalah memilih jalan Dharma. Ketika kita memilih jalan Dharma, itu adalah jalan sunyi. Suka tidak suka, dihargai tidak dihargai, Pinangito akan tetap berjalan, karena yang menghargai itu adalah Tuhan, bukan orang. Yang kedua, saya tahun ini ada 2 agenda nasional yang sama-sama kita akan laksanakan. Yang pertama adalah Masaba PHBI Pusat, yang kedua dari PSN. Ini kedua-duanya kami sudah bantu Pak. Syukurnya anggaran yang di
untung daripada anggaran yang diambil oleh PABUN. Jadi selamatlah dua organisasi ini. Yang lainnya diambil semua kan. Kita tidak punya anggaran 0% kan. Tidak ada anggaran apapun di Direktorat Kementerian Lembaga sekarang. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan situasi global yang berkembang sekarang bisa kembali sehingga teman-teman bisa berkontribusi untuk membangun umat Hindu yang ada di seluruh Nusantara. Saya berharap saya sama dengan Pak Wisnu, siapapun besok menjadi pimpinan di PHDI, mari kita dukung dengan baik, dengan elegan, tanpa melukai siapapun, baik dari pribadi, lembaga maupun pemerintah. PSN memegang peranan penting karena kunci spiritualnya adalah PSN. Kunci karakteristik dari Hindu itu ada di PSN. Kalau PSN bergerak ikut-ikutan, maka hancurlah apa yang ditulis dalam lontar tentang pendataan. Dunia ini akan berakhir apabila di antara para pinanita dan para penita bertengkar. Hancur itu dia. Karena beliaulah yang menjadi pemegang karakteristik dari setiap agama yang ada di tanah air. Yang ketiga, kita punya agenda nasional Bapak Ibu sekalian 2027. Usaha dan begitu di Palu. Keputusan Menteri Agama tentang penunjukan Palu sebagai tuan rumah sudah terbit dan sudah diserahkan ke Pak Gubernur. Awal Juni saya akan ke Palu untuk bertemu dengan Pak Gubernur. Karena anggaran yang kita butuhkan untuk UDG ini 30 miliar. Kita baru tersedia 12 miliar Pak. Kita masih ada sekitar 17 miliar lagi yang harus ditopang oleh Bapak Gubernur. Dari pertemuan yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, Pak Gubernur siap all out untuk pelaksanaan UDG di Palu. Beliau sudah sediakan di stadion di dekat Pura Jagatnata. Jadi beliau akan mengkompilasi supaya tidak ada lagi kegiatan di outdoor. Yang keempat, ini kebetulan PSN yang ikut RPL di Unki yang besok akan diwisuda. Itu kami berikan bantuan 300 juta Pak. 300 juta untuk meringankan beban para pinanita kita untuk sekolah di Unki. Jadi ini baru sepertiga pinanita kita yang kuliah di Unki karena keterbatasan anggaran Bapak. Jadi beberapa yang telah melaksanakan ini berdasarkan catatan itu adalah 75 orang pemangku yang kuliah di RPL. Jadi RPL itu adalah kuliah tidak harus 4 tahun. Pemangku 3 semester ya? 1,5 tahun. 3 semester. 3 semester. S2. 3 semester pemaksa yang dapat. Itulah untuk pemangku, mungkin karena ini berdarah serang samis itu yang anak-anak dapat gelar sarjana 4 tahun berdarah-darah. Ini yang pemangkunya 3 semester tanpa darah, jadi vegetarian semua. Dan ke depan Asal Karya kalau memang
anggaran memungkinkan pasti kita akan coba, meskipun tidak akan besar, tapi paling tidak para pemangku kita ke depan rata-rata doktorandus atau rata-rata MSI. Itu daya jualnya beda, Pak. Jadi kalau pemangkunya dokter, insinyur, kemudian ada MSOS-nya, itu levelnya udah beda. Jadi baik level penghasilannya maupun level rumputnya itu beda. Beda, Pak. Ini Pak Biarsano paham betul itu. Artinya apa? Ke depan kita akan menghadapi para pinandita dan pendeta dari berbagai agama. Yang Kristen sebelahnya dokter, yang kiai sebelahnya dokter, yang muda dokter. Nah, yang kita, jadi dari sisi radius itu pasti orang, oh ini dokter, entah dokter sehari atau 2 hari, nggak penting, karena yang dibaca itu dokternya. Maka kita akan kelihatan di sana. Sepintar apapun kita bicara di situ, orang akan melihat formalitas ini. Itulah sebabnya sekarang Pak Ketua PSN mewacanakan S3 di Puguturan. Ketika nanti mahasiswa di Bali, mudah-mudahan Ketua PSN-nya dokter. Siapa yang pemangku sekalian dokter harus diproyeksikan. Karena PSN ini sama dengan Pak Wisnu ini, mobilitasnya tidak di level umat, Pak, di level nasional. Diundang presiden, diundang menteri, itu sangat penting. Yang ketua KWI ya Pak, Pendeta Jack Manukuti, beliau dokter. Jadi ikutilah para pemangku kita. Kan 3 semester Pak, itu pun Bapak tidak ke UI, hanya lihat di HP aja. Hanya lihat di HP, ya ngantuk, off kamera, masih bisa mandi dulu. Nah, begitu selesai, terus 3 semester sudah SAG. Jadi beberapa pemangku yang saya kenal ini tamatan S2, Pak Mangku Wayan itu mahasiswa saya dulu di Puro ini, S2 di Brahma Widya. Nah, saya senang para peneliti kita masih mampu, masih mau belajar, karena pemangku bukan terminal, bukan sesuatu yang terakhir, karena setiap gerak pemangku itu diamati dari ujung rambut sampai dekat. Apa yang diamati? Betapapun kita mengatakan kita tidak mampu dan kita tidak bisa, orang tidak percaya. Kalau pemangku sudah datang, dianggap sudah bisa menyelesaikan seluruh rangkaian keagamaan. Ada juga pemangku yang belum mampu merangkum semua itu. Yang namanya dirjen, pembimas Hindu, penyuluh Hindu, kalau itu sudah datang ke umat, dianggap segalanya tahu. Padahal belum tentu. Apalagi sekarang, Pak, saya masih belum bisa menjawab, dan kita tidak perlu jawab, zaman yang akan menjawab terkait dengan pernikahan online. Pernikahan online, apakah Hindu memberikan ruang terjadinya pernikahan online? Yang satu di
Jakarta, yang satu di Amerika, menggunakan telekonferensi. Di sini nggak ya, di situ juga nggak ya. Di sini Indo Rando Mukuk, di situ juga terdengar. Jadi apa yang terjadi di sini ada di situ. Apa yang bisa kita jawab dari itu? Ini anak-anak kita bertanya, Pak. Itu pernikahan online. Kalau proyeksi kita, prosesi upacaranya mungkin dalam tanda kutip bisa. Tapi dalam konsep kita, yang namanya pernikahan itu adalah ala kirati, hubungan antara kamu bang dan kamu putih. Itu yang disamsara, itu yang dibersihkan. Nah, yang dibersihkan di Amerika gimana itu? Itu satu, Pak. Yang kedua, banyak sekali sekarang para wanita kita menggunakan tablet. Oh, tab, ya. Jadi tablet. Jadi mantranya itu direkam. Mantranya direkam dan itu dilaksanakan, beliau tidak lagi memanggil, memuji, tetapi rekaman itu. Ini akan terjadi. Yang paling berbahaya adalah ada pemangku AI. Jadi pemangku AI, ke depan akan ada robot yang bisa menggantikan para pemangku kita. Kalau polisi sudah, semua sudah, tinggal pemangku kita. Hanya ketika mau rekayasa mantra dari robot itulah yang diperlukan oleh teknologi. Saya yakin ke depan ini akan ada pemangku robot. Jadi beliau tidak usah dijemput, sudah langsung pakai drone dan tidak usah dilayani apa-apa karena beliau sudah tahu kapan, di mana, apa. Itu jelas. Persoalannya adalah apakah keyakinan kita akan berubah dengan berubahnya teknologi? Ini persoalan mendasar. Bisa tak teknologi akan merubah persepsi kita terhadap agama? Kalau itu sudah berubah, apa yang disampaikan Bapak Ustaz, sudah tidak ada agama. Tidak ada agama. Itu namanya post religius. Orang tidak perlu ke pura untuk sembahyang. Hanya perlu 1 detik di mall masih bisa. Tidak perlu ke gereja, tidak perlu ke masjid. Saat ini itu sudah terjadi. Gejala post religius akan terjadi. Karena mereka sudah bisa menghadirkan piramide, sudah bisa menghadirkan button di HP-nya sendiri. Gayatri Mantra sudah bisa kita lihat, kita dengar dari HP. Buat apa lagi ke pura? Ini tantangan, Pak. Kalau kita bersama-sama, PSN, PHDI, teman-teman lembaga yang lain bersama-sama menguatkan pemuda-pemudi kita, generasi muda kita, saya yakin itu yang harus kita waspadai. Terakhir, terkait dengan IKN, Pak Wisnu sudah sampaikan. Untuk pembangunan pura, gereja dan wihara itu perpresnya belum turun. Kalau perpres belum turun, kita tidak bisa membangun, Pak. Karena itu adalah pura negara. 50% anggaran untuk pembangunan pura ada kewenangan di PUPR, yang kita ikuti dengan Pak Wisnu dari awal. Nah, setelah selesai strukturnya itu,
baru diserahkan ke Kementerian Agama lagi 55 miliar. Kita belum berani menganggarkan karena belum ada dasar hukum perpres. Oleh karena itu, mohon bersabar dulu, jangan gerasa gerusu, karena itu urusannya negara, bukan pura kita, tapi pura yang dibuatkan oleh negara untuk kita. Pengelolaannya juga akan berbeda. Jadi saya sudah sampaikan kepada dimanapun berada, semua orang, semua organisasi boleh memungut dana untuk pembangunan nanti, tapi harus kita bersama-sama. PADI, Pradaniti, KMNI, PSN, mari kita bersama-sama, pasti bisa. Tidak ada satu klaim ini paling benar, ini paling. Pak Wisnu sendiri menyampaikan, tolong para Pinanindo kita mengajarkan 5 cinta sekarang. Kalau Bapak Ibu kan ada yang kenal 1 cinta, Pak Menteri sekarang berikan 5 cinta. Cinta pertama adalah cinta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa wujudnya? Saya berikan ilustrasi, saya sudah sampaikan di Congol kemarin. Ada orang yang membuat kue, seorang ibu yang membuat kue. Terus kue itu diantarkan untuk ulang tahun PSN yang sekarang. Nah, saya makan kue itu, ternyata saya merasa, wah, ini siapa yang membuat kue ini? Rasanya masak, sudah basi lagi, rasanya gak enak. Siapa yang paling terhina di antara yang membawa kue atau membuat kue? Kalau saya, Pak, yang membuat kue yang paling terhina. Jadi kalau Bapak Ibu menghina manusia yang lain, siapa yang paling terhina? Tuhan. Menghina orang lain sama artinya menghina Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Jangan coba-coba menghina orang lain, karena Bapak Ibu akan menghina Tuhan itu sendiri. Itu cinta Tuhan. Betul apa yang disampaikan Pak Wisnu? Jangankan menghina, merendahkan saja derajat orang lain itu sudah tidak boleh. Itu merendahkan derajat Tuhan. Ayo Jumacan sesama pejana, tidak boleh ada cacat-cacat di dunia ini. Kenapa? Karena semua yang hidup di dunia ini adalah cacat. Tidak ada sempurna, yang sempurna adalah Tuhan. Yang kedua, cinta ilmu. Pak Gede meskipun pemangku masih kuliah, itu cinta ilmu namanya. Ada hidup Randa juga sudah melingkih, juga masih kuliah. Saya pernah membimbing dua pandita di program dokter. Banyak hujatan Pak Blik Hasan. Kenapa Sulinggih harus belajar lagi? Sulinggih tak pernah diajar oleh Walangkun. Yang namanya belajar itu adalah mendalami Sang Hyang Adi Saraswati. Bukan mendalami orang yang mengajar, tapi mendalami itu Sang Hyang Saraswati. Itu perintah Tuhan.